Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di video kali ini. Alhamdulillah saya Gus Rizal Azais kedatangan tamu istimewa ini, Masya Allah. Beliau adalah Bapak Dr. Wahyudi Widada, SKP FKET ya. Beliau adalah seorang peneliti hijama, seorang peneliti bekam dengan backgroundnya beliau ya. Kali ini saya akan sedikit bincang-bincang ya dengan beliau ya, Masya Allah, ini mumpung lagi ketemu Pak. Sehat lagi? Alhamdulillah. Sehat sih. Ini Pak, pertama apa yang melatar belakangi jenengan kok mengangkat tema bekam itu pada penelitian yang Bapak lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak 2010 ketika ibu saya ada masalah pada paru-parunya, ada tumor paru, kemudian dokter memintanya untuk segera dioperasi. Saya minta waktu untuk saya tenangkan, saya bilangnya begitu ke dokternya. Tetapi waktu itu tidak sampai ke rumah, sudah saya belokkan ke teman terapis. Sebetulnya saya waktu itu belum punya pengalaman membekam, saya bawa ke sana. Nah, di situ saya menemukan keanehan. Waktu masuk ke ruang klinik itu, ke kamar periksa, dituntun. Kami berdua nuntut. Tetapi ketika selesai dibekap, si ibu ini jalan sendiri, sambil megangi bajunya yang belum sempurna tadi ya. Saya lihat, kok sudah bisa jalan sendiri. Itu baru 1 kali terapi. Itu saya ingat terus. Nah, ketika saya kemudian butuh melakukan penelitian sebagai syarat kelulusan S2 saya, nah itu menjadi inspirasi saya. Saya ingin mencari topik penelitian yang medis, agamis tapi medis. Alhamdulillah akhirnya kena bekam. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Nah ini teman-teman, nah, itulah salah satu mukjizat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Inna afdola ma tadawaitum bi zaman. Sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah bekam. Ini salah satu bukti bahwasanya bekam itu sesuai hadis adalah sebaik-baik pengobatan untuk kita, tanpa menafikan pengobatan yang lain, Pak ya. Betul. Yang kedua Pak, yang saya dengar ini kan beliau jenengan salah satu penelitiannya adalah tentang bekam mata. Ya, itu seberapa pentingkah ini kita bagi para pembekam ini tentunya ya, mempelajari ini. Nah, gitu. Baik. Jadi saya meyakini bahwa bekam ini bukan sekedar pengobatan biasa. Kalau pengobatan biasa itu umumnya level di perbaikan fisik. Tetapi kalau bekam ini sepertinya ada bantuan pertolongan dari Allah. Beberapa kali saya mendapat pengalaman seperti itu. Contohnya ketika anak saya sendiri mengalami usus buntu yang harus dioperasi. Alhamdulillah kemudian kami bekam dan membaik. Waktu itu sempat kami menghadap ke dokternya, diperiksa lagi, memang sembuh. Jadi leukositnya normal, tidak mual, tidak muntah, tidak demam. Jadi dokter menyarankan ini sebaiknya dioperasi ya. Maaf ya dok, menurut saya sudah tidak ada tanda-tanda radang. Apakah masih perlu dioperasi? Kalau saya boleh memilih, lebih baik tidak operasi. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau ada gejala muncul lagi, segera ke sini ya. Baik dok. Ya dari situ akhirnya saya, bekam ini mestinya luar biasa ini. Jadi akhirnya kemudian setiap penelitian saya ambil selalu bekam. Nah kemudian ada mahasiswa S1 keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jember mengajukan judul yang agak mengagetkan. Pak, saya ingin meneliti bekam pada mata minus, bisa tidak ya Pak? Saya tidak terlalu lama berpikir, saya jawab insya Allah bisa. Bagaimana landasan teorinya Pak? Nah, bekam ini nanti akan memperbaiki, menstimulasi otot saraf yang memegang lensa. Otot saraf yang memegang lensa. Jadi bukan pada lensanya, tapi pada otot yang memegang lensa. Kalau kita lihat fenomena sekarang kan banyak anak kecil, masih SD itu sudah pakai kacamata. Ya. Masalahnya di mana? Di lensanya. Nah, lensa ini dipegangi oleh 2 otot, namanya
otot pemegang lensa itu ya. Nah, ketika dibuat membaca sambil tiduran, membaca HP dalam waktu yang lama, membaca dalam posisi yang tidak ergonomis, nah, otot ini melemah. Nah, ketika otot melemah, maka pegangan lensa ini kan tidak benar. Nah, ini akhirnya menyebabkan apa yang disebut dengan minus, silinder, plus, nah, gitu. Nah, ketika dilakukan pembekaman, ada perbaikan saraf pada otot pemegang lensa. Alhamdulillah setelah kami lakukan, masa saya sendiri sebetulnya kaget, dari 32 mahasiswa yang berkacamata minus setelah dilakukan pembekaman 1 kali 28 mengalami perubahan. Tidak selalu jadi 0 begitu ya. Misalnya dari min 6 itu bisa menjadi min 5 gitu. Dari yang min 1 bisa jadi plus. Itu ada satu, ada 2 orang yang gini, kamu kok nggak pakai kacamata? Bukan biasanya kacamata. Lu Pak, kalau saya pakai kacamata jadi pusing Pak. Kalau nggak pakai kacamata enak. Gitu ya. Pelajaran itu ya, iya Pak. Alhamdulillah. Akhirnya nih langsung saya urus ke memintakan hak kekayaan intelektual. Alhamdulillah sudah dapat. Alhamdulillah. Kayak ini juga saya pernah dengar ya satu hadis, cuma lupa saya, tentang bagaimana Rasul memuji para praktisi bekam, yang mana beliau mengatakan bekam itu praktisi bekam itu adalah orang yang bisa menyehatkan mata. Nah, ini penting sekali, dan insya Allah saya tertarik untuk mengundang beliau untuk melakukan pelatihan khusus bekam mata, ya. Insya Allah ya. Nah, ini karena harus saya sendiri juga, Wah. Ini harus disampaikan kepada teman-teman terapis, terutama untuk membantu saudara-saudara kita ini yang kasihan pakai kacamata itu tidak enak. Iya, saya juga Pak. Ini talkshow saya ini. Ya itu Masya Allah teman-teman ya. Dan terakhir ini Pak, apa ya, mungkin motivasi atau apa harapan Bapak, dan juga adakah pesan-pesan untuk para terapis bekam di seluruh Indonesia? Jadi untuk saudara-saudara saya, rekan-rekan terapis bekam, mari kita niati, kita perbaiki niat kita bahwa membekam ini bukan sekedar untuk bagaimana dari sakit menuju sehat, tetapi yang paling utama bekam itu sebagai model terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Inti dari pengobatan sunnah ini adalah memperbaiki akidah, ibadah, dan muamalah. Jadi kalau sehat itu adalah hanya bonus saja. Tapi yang paling penting itu kita menyampaikan kepada klien kita bahwa ada yang tidak fitrah, ada yang salah, sehingga kemudian terjadi gangguan kesehatan, lalu Allah memberikan ayat berupa gangguan kesehatan itu sakit itu. Maka dengan pengobatan-pengobatan sunnah, insya Allah akan lebih mendekatkan kepada jalan kesembuhan. Nah, bekam ini adalah terapi yang diajarkan dicontohkan oleh Rasulullah ya, pada saat Isra Mi'raj. Ya. Jadi kurang apa lagi? Maka kita harus menyampaikan bekam ini kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengenal bekam, belum menerima terapi bekam. Dan yang terakhir, bekam ini bukan sekedar keterampilan ya. Bukan sekedar keterampilan bagaimana mengekop dan melakukan perlukaan pipis itu ya. Tetapi yang paling penting edukasi spiritual. Misalnya begini, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan keluarganya. Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi, ada nilai dakwah. Iya, ada dakwahnya. Jangan sekedar pokoknya ini seperti, mohon maaf kalau terapis yang lain mungkin misalnya ya potong rambut, udah selesai kan selesai gitu. Nah, kan, tapi kalau ada bekam ini harus ada perbaikan perilaku dengan ibadah itu ke kliennya. Berarti menuntut kita sebagai seorang terapis bekam juga bisa berdakwah, bisa mengajarkan, harus bisa ya ngomong itu edukasi spiritual saya kalau menyebut edukasi spiritual. Dan juga tentunya tidak luput dari aspek-aspek untuk sterilisasi, kemudian perlakuan medisnya ya, biar tidak bekam ngawur ya, seperti kan ada di YouTube sebagainya yang tidak terstandar. Saya sering menyampaikan kepada rekan-rekan, Nabi Muhammad SAW itu kurang apa sebagai
manusia pilihannya. Tetapi sungguh pun begitu, kalau berperang kan tetap pakai baju besi. Betul sekali. Ya, ikhtiar. Pakai helm lah kalau sekarang ya. Jangan kemudian, wah saya kan nabi, nggak usah pakai baju besi yang nggak bakalan mati. Ya, tetapi tetap ikhtiarnya kan pakai baju besi. Betul sekali. Nah sebagai pembekam, ikhtiar kita itu pakai APD. Betul. Dan SOP yang berlaku gitu. Iya itu monggo mari ditaati bersama. Alhamdulillah. Ya, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah di video singkat ini. Terima kasih banyak untuk Pak Dokter. Semoga ilmunya bermanfaat. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe, like and share bersama kita berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.